Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin sallallahu alaihi wasallam hadratin ma'alim bihadal kitab wa ila al-masyarakat wa ila al-waya baina mahadal al-masyarakat Syawli lailamul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izzu ya Mudillu ya Sami'u ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafid ya Mughith ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ith ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubti'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumid ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dharru ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahad
ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-mazkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan la ilaha illallah al-amanul aman min zawalil iman famin fitnatis syaitan ya khatimal ihsan kam laka lana min ihsan ihsanikal qadim ya Hananu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Ghafuru ya Ghaffar ighfir lana warhamna anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak ibu hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam majelis taklim pada malam hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mendengarkan bersama uraian tentang ikhlas ya. Salah satu daripada wasiat yang diwasiatkan oleh para ulama, para aulia, yaitu agar supaya kita ikhlas di dalam menjalani ibadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena manusia itu tidak diperintah apa-apa kecuali agar supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kalau orang itu sudah menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah, ya sudah selesai. Tugas hidupnya sudah selesai. Tujuan Allah menciptakan kita ini adalah untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Jadi kalau kita sudah menunaikan ibadah dengan baik, sesuai dengan tuntunan, disertai dengan keikhlasan hati, selesai. Sudah dijamin bahagia,
dunia akhirat. Ini makna daripada wama umiru, mereka itu tidak diperintah, mereka itu manusia ini tidak diperintah illa liya'budullah, agar supaya menyembah Allah. Ini sesuai dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, kecuali untuk ibadah, gitu ya. Jadi dua ayat ini sinkron ya. Jadi sesuai dengan tujuan Allah kita menciptakan kita ini akan supaya ibadah, bukan untuk yang lain. Kemudian di situ tambahannya ibadahnya harus ikhlas karena Allah. Ya. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Man utawi sapa wong akhlasa kang ikhlas sapa man lillahi karena Allah, arba'ina yauman ing dalem 40 dina. Ada orang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, betul-betul ikhlas, sampai 40 hari terus menerus ikhlas. Apa kata Rasul? Azharallahu, mongko ngadhahirake sapa Allah ya nabi al-hikmati ing pira-pira sumberane hikmah, min qalbihi saking atine man ala lisanihi ngatasé lisane man, ya. Jadi barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas terus menerus 40 hari 40 malam, maka orang itu oleh Allah hatinya itu nyumber, nyumber dari hatinya itu keluar kepada lisannya. Kemudian orang itu mengucapkan kalimat-kalimat yang hikmah, kalimatnya pasti oleh Allah dijamin kalimat yang diucapkan itu bersumber dari hati, ya. Maka kalau kalimat itu sudah menyumber dari hati, manfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain yang mendengarkan apa yang diucapkan itu. Itu namanya hikmah. Pasti apa yang diucapkan itu kalimat-kalimat yang baik, ya. Mengajak orang berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan orang, nasihat, itu sumbernya dari hati. Itu kalau orang itu ibadahnya ikhlasnya. Wa kana lan ana sapa Abu Dzarin, sahabat Abu Dzar, seorang sahabat Nabi namanya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Iku yakulu ngendika sapa Abu Dzar, sa'altu takon sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhlasi saking ikhlas. Abu Dzar cerita bahwa saya bertanya kepada Kanjeng Nabi, ngaji gampangnya gitu, ngaji kepada Rasulullah tentang ikhlas. Ma huwa, ma iku apa huwa utawi ikhlas. Kanjeng Nabi ikhlas menika menapa? Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, hatta as'ala, sehingga takon sapa ingsun anhu saking ikhlas Jibril ing malaikat Jibril. Oleh Kanjeng Nabi dijawab, ya nanti saya tanya dulu kepada guru saya. Guru saya itu siapa? Malaikat Jibril. Jadi Kanjeng Nabi gurunya malaikat. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajar Kanjeng Nabi itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah. Ada juga yang langsung tidak melalui malaikat Jibril tapi langsung Allah, namanya hadis qudsi. Ya, tapi kalau Al-Qur'an itu melalui malaikat Jibril. Kanjeng Nabi tanya, Kanjeng Nabi mengatakan, ya saya tanya dulu kepada guru saya, yaitu malaikat Jibril, katanya ya. Fasa'ala mongko nuli takon sapa Kanjeng Nabi anhu saking ikhlas Jibril ing malaikat Jibril. Ya. Jadi malaikat Jibril setelah itu segera turun
Jadi semacam ini memang Allah yang menciptakan. Abu Dzar tanya pada Rasulullah, Rasulullah tanya pada Malaikat Jibril datang gitu. Jadi memang skenario semacam itu diatur oleh Allah gitu. Karena ilmunya seperti itu. Jadi ilmu itu dari Allah, cuma lewat Malaikat Jibril lewat Kanjeng Nabi gitu ya. Malaikat Jibril segera datang di situ. Ya. Faqala, ya, setelah Malaikat Jibril datang, Kanjeng Nabi taken, "Hai Jibril, saya ditanya orang ikhlas itu apa Jibril?" Apa jawabnya? Faqala mongkong dikasaba Jibril, hatta as'ala sehingga takon sapa ingsun anhu saking ikhlas Mikaila ing malaikat Mikail. Aku tak ngaji dhisik. Ya, ngaji dhisik tak takon malaikat Mikail. Jadi menuntut ilmu itu memang diwajibkan oleh Allah SWT. Ya. Kita menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kan di Nabi kita ngaji kan. Ngaji pada malaikat. Malaikat ngaji pada malaikat. Ini namanya merupakan contoh. Jadi orang itu tidak boleh tidak ngaji, tidak boleh. Ya, jadi ngaji itu hukumnya wajib. Sebab antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu itu tidak sama. Gitu ya. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Apakah sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Jawabnya tentunya yang tidak sama. Kalau orang yang tahu itu tahu jalan, ini jalan yang lurus menuju surga, lewat. Dia tahu. Kemudian dia tahu ini adalah jalan yang nyimpang menuju neraka, jangan dilewati. Itu tahu. Tapi kalau tidak tahu, ya, dia tidak bisa memilih dua jalan ini mana yang benar, karena tidak tahu. Akhirnya dia keliru, mengikuti jalan yang salah, neraka. Itulah bedanya ya. Jadi bedanya antara orang yang tahu dengan yang tak tahu. Nah, tahunya itu bagaimana? Ya karena ngaji itu. Ngaji itu. Kanjeng Nabi aja ngaji, apalagi kita. Gitu ya. Nah, Malaikat Jibril ditanya, jawabnya, "Ya saya ngaji dulu. Saya tanya kepada Malaikat Mikail," katanya gitu ya. Fasa'ala mongko nuli takon sapa Malaikat Jibril anhu saking ikhlas, tentang ikhlas tok dulu. Tentang ikhlas tok. Jadi ilmu itu. Ya. Takon Mikaila ing malaikat Mikail. Faqala mongko ngendika sapa malaikat Mikail. Setelah malaikat Jibril tanya, "Hei Mikail, saya ditanya tentang ikhlas. Saya tidak tahu Mikail. Apa? Ikhlas itu apa Mikail?" Faqala mongko ngendika sapa malaikat Mikail, "Hatta as'ala sehingga takon sapa ingsun anhu saking ikhlas Rabbal Izzati ing pangeran kang maha mulya, pangeran kang maha menang. Saya kok belum tahu. Ya sudah, saya mau tanya kepada Allah saja. Saya tanya kepada Tuhan langsung." Nah, gitu ya. Rabbal Izzati. Fasa'ala mongko nuli takon sapa malaikat Mikail, ya, takon Rabbahu ing pangerane malaikat Mikail. Ta'ala maha luhur sapa Allah. Takon anhu saking ikhlas. Malaikat Mikail ngaji kepada Allah langsung, tanya tentang ikhlas. Ngendika napa Gusti? Faqala mongko ngendika sapa Allah, Gusti Allah dawuh. Jadi proses ilmu ya, proses ilmu ya. Al ikhlasu utawi kang aran ikhlas iku sirrun rahasia min asrari saking pira-pira rahasia ingsun. Ikhlas itu adalah salah satu rahasia daripada rahasiaku. Udiuhu kang deleh sapa ingsun ing sirrun qalba man ing atine wong, ya, yaitu salah satu daripada rahasiaku yang
aku letakkan, aku taruh di dalam hati orang asya'u kang kersa sapa ingsun min ibadi saking pira-pira kaula ingsun, ya. Jadi ikhlas itu adalah salah satu daripada rahasiaku yang aku letakkan, aku tempatkan di dalam hati seorang hamba yang aku kehendaki, ya. Jadi yang dikehendaki oleh Allah ya dapat, kalau tidak dikehendaki ya tidak, gitu. Itu adalah kehendak Allah, ya. Maka kalau kita mendapatkan ilmu, alhamdulillah, berarti itu dikehendaki oleh Allah. Kalau orang itu dikehendaki oleh Allah, dapat ilmu itu. Kalau tidak bisa, ya. Oleh Allah orang itu dikehendaki dapat ilmu. Bagaimana itu caranya? Orang itu dikehendaki, yaitu orang ini ada keinginan untuk ngaji, yaitu namanya dikehendaki oleh Allah. Gila. Mari maghrib timbangan nganggur aku tanam sejamek tak ngaji. Itu namanya kehendak Allah, berangkat. Gitu. Itu orang yang dikehendaki. Kalau tidak, ya sudah, tidak dikehendaki. Ya, mari sholat boleh. Gitu. Di rumah nonton TV. Gitu. Itu namanya tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Gitu ya. Jadi kalau orang itu dikehendaki oleh Allah, orang itu senang ngaji. Ya. Padahal orang itu kalau sudah dikehendaki oleh Allah senang ngaji, orang itu berarti dikehendaki orang itu jadi orang baik. Nah, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin, dalam hadis ada. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik itu calon penghuni surga, ya. Maka orang itu oleh Allah dimengertikan tentang agama. Yufaqihu fiddin, orang itu dimengertikan tentang agama. Artinya bagaimana? Artinya orang itu bukannya asalnya bodoh, tahu-tahu pinter, itu enggak, gitu ya. Artinya oleh Allah orang itu diberikan ilmu agama, asalnya bodoh, marah pinter dewe, enggak. Maksudnya apa? Oleh Allah dikehendaki orang itu punya keinginan untuk menuntut ilmu ngaji. Itu namanya itu dikehendaki oleh Allah, gitu ya. Maka itulah sebabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kan doanya wa an a'mala sholihah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Itu doanya Sayyidina Abu Bakar dalam Al-Quran, ya. Ya Allah, berikanlah aku ilham. Rabbi auzi'ni, berikanlah aku ilham. Ilham itu apa? Kerentek yang datang dari Allah, ya. Kalau orang itu diberikan ilham, orang itu kerentek, punya keinginan melakukan kebaikan. Wa an a'mala sholihan, dan berikanlah ya Allah aku ini ilham untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau orang itu sudah oleh Allah dikehendaki diberikan ilham untuk melakukan kebaikan, wah, dia akan melakukan kebaikan itu. Apa saja dia lakukan. Ngaji, sregep, jamaah sregep, sedekah, ora abot. Nah, itu namanya orang yang dikehendaki baik. Kalau tidak, ya tidak bisa. Maka di sini dikatakan bahwa ikhlas itu adalah rahasiaku. Salah satu rahasiaku yang aku letakkan di dalam hati seseorang yang aku kehendaki, gitu ya. Oleh karena itu kita mohon pada Allah, ya Allah, ya, berilah aku kehendak. Ya, berilah aku ilham dari Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya. Maka oleh Allah orang itu diberikan ilmu. Orang itu jadinya hatinya ikhlas. Dan ikhlas itu adalah dari Allah SWT. Ya. Kemudian wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man utawi sapa wong faraka kang pisah sapa man adunya ing donya. Pisah dunia.
pisah dengan dunia itu berarti apa? Ya mati. Pisah dengan dunia sudah mati. Atau dalam hatinya, walaupun dia itu bergelimang dengan kehidupan dunia, tapi hatinya pisah dengan dunia, tidak cinta dengan dunia. Itu namanya orang yang farakot dunia. Alal ikhlas, ingatasi ikhlas, karena ikhlas lillahi, karena Allah, wahdahu alayhi Allah, ya, semata-mata karena Allah. Dia itu ikhlas, hatinya itu pisah dari dunia, walaupun bergelimang dengan dunia, tapi hatinya tidak, gitu ya. Itulah kalau para sufi di dalam menghadapi dunia modern ini, ya, bahwa silakan Anda sibuk tangan Anda dengan dunia, tapi sibukkan hati Anda dengan Allah, gitu ya. Itu namanya tasawuf, ya, zaman modern. Jadi orang tidak bisa melepaskan diri dari dunia. Boleh silakan, tapi dengan tangan, gitu ya. Hatinya jangan, hatinya pada Allah. Itu tasawuf, gitu ya. Orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah seperti itu. Barang siapa yang pisah dengan dunia, dengan ikhlas, jadi hatinya ikhlas. Loh, kenapa sih dunia ini begitu menyenangkan, ijo royo-royo, banyak kenikmatan dunia, ya dah, kok disuruh pisah, ya? Karena apa? Dunia ini akan ditinggalkan, gitu. Ditinggalkan. Tidak ada yang orang mati bawa dunia. Itulah sebabnya Imam Nawawi dalam Muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin itu menyantumkan sebuah syair yang sangat indah. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana, ya, nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li khayyin wa tana. Itu nadaman Imam Nawawi di dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Allah itu mempunyai hamba-hamba yang pintar. Innalillahi ibadan futana. Allah punya hamba yang pintar-pintar. Ya, siapa itu? Talaqud dunya. Mereka orang-orang yang menceraikan dunia. Menceraikan dunia dengan hatinya. Dia tidak cinta dunia. Kalau kebetulan dia tuh oleh Allah diberikan dunia yang banyak, alhamdulillah, dipakai untuk ibadah. Gitu. Kilo masjid di rumah hari. Kilo pondok pesantren butuh, kilo madrasah, kilo kebaikan. Ini kilo orang fakir miskin butuh dibantu. Itu dia tidak cinta. Tapi kalau cinta, jangankan mengeluarkan uang, tangannya kalau sudah digenggam megang air aja tidak netes. Itu gambaran orang bakhil. Itu diancam oleh Allah SWT, ya. Maka orang yang pinter tadi itu, dunia ini bukan entah apa kok dicintai, gitu kan. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka takut akan fitnahnya dunia. Banyak orang jatuh bergelimpangan gara-gara cinta dunia. Nah, itu ya. Asalnya orang mulia-mulia sekarang jatuh, ditangkap sampai KPK ya, tangkepi, ya, diusut. Itu adalah orang cinta dunia. Oh, mereka sudah kaya kok, masih ingin minta bagian dari Freeport. Itu orang kaya, bukan orang miskin. Itu adalah orang yang cinta dengan dunia itu. Nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li khayyin wa tana. Orang yang pintar tadi itu berpikir, memikirkan dunia ini apa sih? Ya, nadaru fiha. Kemudian mereka tahu, falamma alimu annaha laysat li khayyin wa tana. Ternyata dunia ini bukan tempat hidup yang sebenarnya. Sudah banyak yang mati. Ayah saya, ibu saya, nenek saya sudah mati semua. Ya, kapan saya tinggal nunggu kan gitu. Nah, itu berpikir, untuk apa? Kok orang semua kok rebutan dunia gitu. Kalau setelah itu kalau sudah kumpul mati.
Itu namanya orang pinter, orang pinter. Jaluha lojatan wa tahodu salihal a'mali fiha subuna. Mereka orang pinter itu menggambarkan orang yang mengarungi kehidupan dunia ini seperti orang yang mengarungi lautan yang berbahaya. Lautan yang penuh dengan gelombang, angin topan. Wah, harus tahu saya kemana saya ini menjalankan perahu ini kemana ini. Kalau tidak tahu terombang-ambing, akhirnya tenggelam. Itu karena dia sudah lupa dengan tujuannya, gitu. Seperti itu. Maka dijadikanlah perahu yang kuat. Apa perahunya? Amal soleh, gitu ya. Jalu halujatan salihal a'mali fiha subuna. Amal soleh dijadikan perahu di dalam mengarungi dunia ini, yaitu dengan amal soleh. Ya. Jadi kata Rasul, barang siapa yang memisahkan dunia ini, berpisah dengan dunia ini dengan ikhlas, lillahi wahdah, la syarikalah, kemudian wa aqamas shalah, wa aqamalan jenengake sapa wong as-shalata ing salat, salatnya ditegakkan, wa atalan paring sapa man az-zakata ing zakat, zakate dibayar, ya dah, sedekah diberikan, faraqaha mongko pisah sapa man ing donya, wallahu tawi Allah anhu saking man iku radin wong kang ridho. Wah, orang semacam itu dicintai oleh Allah. Allah ridho terhadap orang semacam itu karena hatinya berpisah dengan dunia, ya. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, innama tunsaru angin pastine den tulungi sapa hadil ummatu iki umatnya Nabi Muhammad ini ditolong, ya kan? Oleh siapa? Bidu apa ihim kelawan piro-piro wong apese umat, ya. Jadi umat Islam ini ditolong oleh orang lemah-lemah itu. Orang-orang miskin itu menolong itu. Dengan apa mereka menolong? Bidu'a ihim bida'awat ihim kelawan piro-piro dongan itu apa? Oh ya. Doanya orang-orang doib itu mandi Pak, mustajab. Kalau doanya orang kaya, sing rada sugih ae gak pate mandi. Apa ana sing sugih gak pate mandi. Ini orang yang lemah-lemah itu doanya mustajab. Itu ya. Diceritakan di satu riwayat di Madinah itu pernah tidak hujan, tidak turun hujan sangat lama. Banyak yang kering, tanaman-tanaman kering, sumur-sumur mati, ya. Kemudian para umat Islam waktu itu sedang bingung mengadakan salat istisqa, ya. Puasa, salat istisqa, kok enggak udan-udan gitu ya. Enggak udan-udan. Kemudian pada saat salat istisqa itu, ya, hujan belum turun. Kemudian datanglah seorang miskin, bajunya rawak-rawek. Datang masuk masjid. Kemudian langsung Allahu Akbar, setelah selesai salam berdoa, langsung turun hujan. Gitu. Doanya orang miskin tadi. Kemudian ada orang yang tahu, sopo. Wah, sopo. Yang lain tidak ada yang tahu. Kemudian orang ini yang tahu di belakang. Ini hujan itu turun karena doanya orang ini. Kemudian setelah selesai bubar, orang itu diikuti dari belakang. Saya ingin tahu siapa itu Bapak. Ya, ternyata rumahnya di sebuah kampung. Rumahnya kecil, rumahnya gedek, memang orang yang tidak punya sama sekali. Ya itulah ya. Ini membuktikan itu Pak. Maka kita tidak boleh menghina orang miskin, tidak boleh. Jadi orang-orang miskin itu justru yang menyelamatkan umat ini, begitu kata Rasul. Diterangkan di dalam syarah hikam bahwa Syekh Junaidi waliullah, wali kutub, wali yang tinggi, sebelum Syaikhul Qadir Jilani itu masih ada di atasnya
namanya Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Pada satu saat beliau ini melihat ada pengemis. Kemudian ada seorang pengemis yang minta-minta, dalam hatinya berubah. Umpama orang ini mau kerja, kang ngemis-ngemis ngono katanya. Tidak merepotkan orang banyak katanya. Ya. Jadi dia itu ngerasani orang di dalam hati, belum ngerasani sama orang, dalam hati aja. Wong ki nek gelem nyambut gawe, umpama gelem nyambut gawe kang nganti njaluk-njaluk ngene. Setelah itu apa yang dialami oleh Syekh Junaidi. Pada malam harinya tidak bisa bangun malam itu. Tidak bisa bangun abot. Biasanya enteng salat tahajud, ibadah, wirid, donga, gak bisa. Ya. Kemudian beliau selaku seorang aulia susah. Kenapa saya kok sampai ini? Berarti ini dari Allah SWT. Berarti ini merupakan hukuman dari Tuhan. Kenapa? Ya dah? Ternyata pada malam harinya beliau itu bermimpi melihat orang banyak, jamaah datang banyak sambil mengajak orang pengemis tadi itu. Ya, orang banyak itu datang kepada Syekh Junaidi datang. Orang banyak mengatakan begini, panganan dagingnya iki lho, pangan kon mari ngrasani iki ya. Gitu. Kemudian pagi harinya beliau merasa dosa. Oh, kalau begitu ini yang menyebabkan saya tidak bisa bangun itu. Ya. Ngerasani orang itu pengemis tadi itu dicari pengemis tadi. Yang kemarin mengemis itu dicari sampai ketemu, keliling kampung di mana-mana jalan-jalan, akhirnya ketemu. Setelah ketemu oleh Syekh Junaidi, orang itu diuli salam, assalamualaikum. Ya, apa kata orang itu? Hei Junaidi, kon baleni mana ya? Kon baleni mana ya? Oh mboten, kula mboten badhe mangsuli malih. Ternyata wali itu. Jadi pengemis tadi wali. Ya nek pancen kan gambale ini mana? Ghafarallahu laka. Gusti Allah ngapura nang dosa nira. Ting ngrasani orang dalam hati tok itu lebih tidak dosa gitu. Jadi pengemis itu kata Rasul dalam hadis, mereka itu yang justru yang menyelamatkan umat ini karena doa mereka gitu, doa. Ya, ini hadis lagi. Innama tunsadu hadhil umat bidu'afaihim kelawan apes-apese umat, bida'awatihim kelawan piro-piro dongane du'afa ya. Wa sholatihim lan sholate du'afa, wa ikhlasihim lan ikhlasi. Kenapa? Orang miskin itu kok nek ndonga kok mandi. Kenapa? Karena ikhlas. Ya, hatinya ikhlas karena Allah SWT. Itu kata Rasul ya. Kata Rasul itu begitu. Kan kita ini kadang-kadang yang banyak kurang memikirkan orang-orang miskin. Sampai orang-orang fakir miskin ini terus bertambah jumlahnya. Di negara kita Indonesia yang tercinta ini, angka kemiskinan masih banyak, termasuk di Malang ini masih banyak, Pak. Ya, karena apa? Orang Islam kurang memikirkan mereka gitu. Gitu. Mestinya untuk memikirkan orang miskin itu bukan urusan negara. Jadi negara tidak perlu menaikkan BBM. Misalnya begitu. Bagaimana caranya? Mudah. Menurut aturan Islam, yang menyelesaikan permasalahan kemiskinan itu orang kaya, bukan pemerintah. Itu. Kalau sekarang kan orang kaya kan enak-enakan, mereka tidak pernah memikirkan itu. Ya, yaitu dengan zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan pada orang miskin, selesai. Cuma tidak pernah dilakukan hal itu. Ada di kampung-kampung. Coba sampai hari ini kampung kita ini atau punya data berapa di kampung ini orang miskin piro? Tidak punya. Itulah kekurangan kita nih. Ya, marilah ya kita
Pompong belum terlambat. Kita mulai ya di kampung-kampung. Ya tokoh-tokoh masyarakat itu. Ayo kumpul. Di kampung kene iki lho wong miskin pira. Lah terus wong kaya wong sing sugih pira? Saya yakin bahwa yang miskin itu cuma sedikit datanya. Masa sing akeh gak iso bantu sing cilik. Itu ya, itu kekurangan kita ya. Ya sekarang sebetulnya kita sudah punya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah ini ya sudah, bahkan itu sudah ada undang-undangnya. Tapi marilah ya, kita tidak usah repot-repot. Sebagian dari harta kita itu kita berikan pada mereka. Mereka akan menolong. Allah menolong kita lewat mereka. Ya. Jadi umat ini kenapa ya kalah dengan yang lain? Itu karena tidak ditolong. Ya, orang miskinnya kurang mendapatkan perhatian. Innama tunsaru hadhil ummatu. Ini hadis lagi, hadis. Umat ini ditolong bid'afaihim dengan orang-orang yang lemah mereka. Yaitu bid'awatihim dengan doa-doa mereka, wa salatihim dan salat mereka, wa ikhlasihim lan ikhlase itu apa? Mereka itu ikhlas juga. Wa ma'nal ikhlasi utai maknane ikhlas iku ayyakuna yang ta'ana apa qasdul insani sejane manusa bi jami'i ta'atihi dalam sekabehane taate insan wa a'malihi lan pira-pira amale insan ya iku mujarradat taqarrubi melulu ya melulu marek ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Jadi mujarrad itu artinya semata-mata. Ibadahnya itu semata-mata hanya untuk Allah. Itu namanya makna daripada ikhlas. Ya, seluruh taatnya apa yang dikerjakan? Ya salatnya, ya zakatnya, puasanya, perjuangannya. Mungkin ada yang berjuang lewat partai politik, monggo silakan. Niatnya apa? Berjuang untuk membela agama Allah. Tapi harus ikhlas, bukan hanya untuk mencari kekayaan, gitu. Ya, ini yang angel ya, yang angel di situ Pak ya. Jadi mujarradat taqarrubi melulu marek ilallahi ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala ya. Itulah makna yang secara singkat daripada ikhlas itu. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ya, dapat melaksanakan dengan baik apa yang dipesankan oleh para wali, yaitu kita supaya betul-betul menjalani ibadah ini semata-mata karena Allah ikhlas ya. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya shalli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi dalam tu sunnataman ahya zalama ilah anistakat qadama uddura min warami maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wa syadda min saghabin asya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashhan mutrafal adami maulaya
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حال من الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم انفعنا بما وعلمنا ما ينفعنا يا الله اللهم زدنا علما نافعا وقلبا منورا وفهما صحيحا ولسانا ناصحا واعتقادا يقينا اللهم اجعلنا عالما في علمك وصالحا في عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.